Internet, welcome back to Rise Corner, program podcast, riset, survei, dan edukasi. Kembali lagi bersama aku Anzila Raihan dan masih ditemenin sama Kak Saskia juga. Kita di sini dari tim Survei Abji. Sobat Internet, masih ingat nggak sih kalau pada Survei Abji di tahun 2023 ini ada 4 hal yang menjadi fokus utama, yakni mengenai survei penetrasi dan perilaku internet Indonesia, yang kedua keamanan siber, yang ketiga penggunaan internet oleh UMKM dan korporasi, dan yang keempat ada penggunaan internet ISP, industri, dan market profile. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas hal yang nggak kalah serunya nih, yaitu terkait kasus keamanan siber yang terjadi di masyarakat. Sobat Internet, tahu nggak kalau bicara mengenai keamanan siber itu erat kaitannya dengan cybercrime atau kejahatan siber. Seiring dengan berkembangnya zaman, tindakan kriminal pun juga ikut berkembang, tidak terkecuali hingga ke ranah teknologi. Bahkan dengan semakin canggihnya teknologi, ternyata para pelaku kejahatan pun juga ikut semakin canggih. Contohnya seperti kejahatan hacker pencurian data yang sempat viral pada waktu itu, yakni kasus hacker Bjorka. Bahayanya pencurian data ini bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti pemerasan dan penipuan. Contohnya nih seperti kasus SMS mama minta pulsa dan juga kasus hipnotis melalui telepon. Dan masih banyak lagi kasus serupa. Cybercrime merupakan ancaman yang cukup serius dalam era digital ini, teman-teman. Jadi, Sobat Internet, biar kita bisa sama-sama waspada juga, yuk kita kenali kasus keamanan siber seperti apa sih yang sering terjadi di masyarakat ini berdasarkan dari hasil survei Abji. Sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai kejahatan siber yang ada di masyarakat, silakan Kak Saskia dijelaskan dulu gimana sih kira-kira kasus kerentanan keamanan siber yang terjadi di masyarakat Indonesia berdasarkan dari hasil survei Abji. Oke, nah untuk topik mengenai keamanan cyber memang sangat menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu, Abji juga melakukan survei tersendiri mengenai keamanan cyber, tidak hanya pada masyarakat Indonesia, tetapi juga pada sektor bisnis, yaitu UMKM dan korporasi. Nah, untuk berdasarkan hasil survei mengenai kasus kerentanan keamanan cyber di Indonesia, ada beberapa kasus yang persentasenya cukup tinggi, diantaranya yaitu mengenai penipuan online, dan yang kedua mengenai perangkat terkena virus, dan yang ketiga mengenai kasus pencurian data atau biasa kita kenal dengan phishing. Nah, mungkin pada episode kali ini kita bisa nih membahas mengenai kasus-kasus kerentanan keamanan cyber yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Oke, boleh banget. Mungkin dari yang pertama dulu ya nih Kak. Kita bisa bahas terkait penipuan online. Sobat Internet pasti udah nggak asing lagi nih sama kasus penipuan online. Apalagi bagi Sobat Internet yang sering berbelanja secara online. Nah, bagi Sobat Internet yang punya pengalaman-pengalaman lain nih terkait penipuan online, boleh ya sharing-sharing aja di bawah kolom komentar ini. Nah, kalau dari Kak Saskia gimana nih Kak kira-kira mengenai kasus penipuan online ini? Oke, nah berbicara mengenai penipuan online memang kaitannya sangat erat dengan berbagai transaksi yang kita lakukan melalui internet. Salah satunya tadi ya, seperti berbelanja online atau online shopping. Nah, sedikit mengutip juga nih dari hasil survei keamanan cyber yang dilakukan oleh Abji, bahwa di Indonesia di tahun 2023 ini ada sebanyak 4,83% masyarakat yang pernah mengalami kerugian akibat bertransaksi melalui internet. Nah, memang mungkin di era sekarang ini, masyarakat sudah mulai aware mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan secara online. Karena sekarang memang sudah banyak aplikasi-aplikasi e-commerce yang memang sudah resmi terjamin aman oleh negara yang bisa digunakan secara bebas oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lihat mungkin beberapa tahun ke belakang, di saat penggunaan e-commerce belum menjadi tren seperti sekarang, kegiatan berbelanja online itu kan memang dilakukan secara langsung melalui internet oleh penjual dan pembeli. Jadi tidak ada perantara pihak ketiga seperti e-commerce nih di saat ini. Jadi memang dulu untuk penipuan online ini memang rentan terjadi akibat dari transaksi melalui internet ini. Oke, bener banget tuh kayak berarti memang sebelum e-commerce ini menjadi tren, para pembeli ini susah cara mencari
toko-toko yang bisa dipercaya. Ya. Karena kita tidak bisa melihat review atau testimoninya secara jujur dan terbuka. Ya kan? Benar. Memang dengan adanya e-commerce sekarang cukup menurunkan risiko dari adanya penipuan online. Tapi di balik itu semua, ternyata masih ada juga nih beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memang memanfaatkan celah-celah yang ada di e-commerce untuk melakukan penipuan online. Salah satunya misalnya ada oknum-oknum penjual yang memberikan harga barang yang lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lain, sehingga banyak pembeli-pembeli yang tertarik. Nah, setelah itu ternyata ketika pembeli melakukan pembelian barang tersebut, ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau bahkan barangnya ternyata palsu. Jadi di sini memang masih ada juga sih kemungkinan untuk terjadinya penipuan online. Tapi memang dengan adanya e-commerce cukup menurunkan risiko dari penipuan online itu sendiri. Tapi kita sebagai pembeli tentunya masih harus tetap waspada bahwa memang penipuan online ini masih tetap bisa terjadi. Oh, berarti meskipun sudah ada e-commerce ya, ternyata kita masih harus tetap waspada. Aku juga waktu itu sempat dengar sih, katanya nih untuk para toko-toko di e-commerce itu mereka suka memanipulasi review dengan membeli review ya kan. Aduh. Nah, bagi pembeli mungkin selain untuk tidak lupa cek review, tentunya jangan langsung tergiur ya dengan harga-harga yang lebih murah. Pokoknya kalau misalkan teman-teman menemukan ada harga murah nih di e-commerce, hal pertama yang kalian harus lakukan itu adalah waspada. Nah, jika teman-teman juga masih ragu nih untuk membeli barang di suatu toko di e-commerce, saranku sih lebih baik teman-teman itu beli dari official store-nya saja, karena barang yang dijual sudah terjamin keoriannya, ya nggak Kak? Iya, benar banget. Oke Kak, nah selain kasus penipuan online yang terjadi dalam kegiatan berbelanja online, ada kasus penipuan online lagi nggak sih yang lainnya? Oke, di sekarang ini, baru-baru ini memang sedang ramai diperbincangkan nih di sosial media bahwa ada suatu kasus penipuan online yang berkedok menawarkan pekerjaan freelance kepada korbannya. Jadi, memang awalnya ini beberapa korban ini mendapatkan suatu pesan singkat dari WhatsApp misalnya dari oknum-oknum penipu ini yang menawarkan suatu pekerjaan freelance dengan bayaran yang cukup menjanjikan, tetapi pekerjaannya itu cukup mudah untuk dilakukan, sehingga korban-korban ini tertarik ya, karena memang mungkin sedang membutuhkan uang, jadi ingin mencoba. Nah, setelah dicoba mungkin beberapa pekerjaan tersebut, ternyata memang benar nih dapat sejumlah uang yang dijanjikan, bayaran yang dijanjikan. Nah, ini dilakukan oleh oknum tersebut untuk membangun rasa percaya dari korbannya. Jadi memang korban ini sudah mulai percaya, karena benar dibayar dengan sejumlah yang dijanjikan. Setelah itu, oknum-oknum ini mungkin mulai melaksanakan aksinya dengan cara meminta sejumlah uang dari korban-korban ini untuk didepositkan, untuk diinvestasikan, agar nantinya korban ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, padahal ini merupakan indikasi dari penipuan. Jadi ketika korban itu sudah tergiur dan memberikan sejumlah uang, ternyata nantinya ini tidak bisa kembali lagi, tidak akan mendapatkan keuntungan yang dijanjikan di awal, karena ini sudah masuk ke dalam kasus penipuan. Iya tuh Kak, itu betul banget. Memang kasus tersebut tuh lagi rame, bahkan aku pun suka dapet sih WhatsApp kayak gitu. Dan katanya udah banyak juga ya yang mengalami kerugian sampai puluhan juta. Bahkan ngerinya lagi nih, kita nggak tahu dari mana oknum tersebut mendapat nomor WhatsApp kita. Mungkin bagi teman-teman nih yang lagi menggunakan portal pencari kerja, itu juga harus waspada ya, karena SMS WhatsApp ini kadang-kadang mereka juga membawa-bawa portal pekerjaan tersebut. Jadi mereka berbohong bahwa mereka ini menemukan profil kalian dari portal pekerjaan tersebut dan mengiming-imingi pekerjaan mudah kepada kalian. Nah, jadi bagi teman-teman ini wajib banget waspada ya terhadap pesan-pesan chat-chat yang didapat dari WhatsApp. Jadi sobat internet, tetaplah waspada ya ketika ada tawaran yang mencurigakan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Apalagi ketika tawaran-tawaran tersebut mengharuskan kita untuk menyerahkan uang terlebih dahulu. Karena contoh nyatanya juga sudah banyak banget yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya nih kita bahas kasus serangan siber lainnya yuk Kak.
yaitu terkait phishing atau pencurian data. Di mana tentu saja kasus phishing ini sudah sangat banyak di masyarakat ya kayak terjadinya. Iya, memang kasus pencurian data pribadi ini atau phishing memang sudah cukup merajalela di berbagai negara, termasuk di Indonesia juga, di mana phishing ini dikatakan sebagai pencurian data pribadi karena memang oknum-oknum ini biasanya memang mengambil data-data pribadi milik korban seperti misalnya username dan password dari sosial media ataupun m-banking, bisa juga untuk mengetahui nomor kartu kredit ataupun informasi-informasi pribadi lainnya milik korban. Oke, phishing ini biasanya bentuk penyebarannya itu seperti apa, Kak? Nah, untuk phishing memang penyebarannya itu bermacam-macam banget, bisa terjadi di mana saja melalui internet, tapi umumnya biasanya ini terjadi melalui email, SMS, ataupun aplikasi chat seperti WhatsApp atau Telegram, dan lain-lain. Dan bisa juga phishing ini disebarkan melalui website ataupun aplikasi yang memang sengaja dibuat menyerupai website resmi dari suatu instansi ataupun pemerintah. Ya, jadi diduplikasi. Dan umumnya memang oknum-oknum yang melakukan phishing ini itu berpura-pura menjadi suatu instansi atau suatu perusahaan untuk mengelabui korbannya dengan cara mengirimkan misalnya dokumen-dokumen atau link yang memang ketika hal-hal itu diakses oleh korban, nantinya ini korban bisa terkena serangan phishing ini gitu. Oh, nah itu salah satu contoh kasus phishing itu seperti undangan-undangan yang dikirim ke chat WhatsApp gitu ya, Kak? Nah, iya itu memang salah satu contoh yang sekarang lagi beredar banget di masyarakat. Banyak korban-korban di masyarakat, banyak yang terkena phishing akibat dari membuka dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui WhatsApp, di mana oknum ini biasanya menyamar misalnya menjadi kerabat yang mengundang pesta pernikahan, misalnya yang mengirimkan suatu file berbentuk PDF misalnya, dan ketika nantinya diakses oleh korban, ini tentunya dapat membocorkan mungkin data-data pribadi milik korban, bahkan tanpa korban pun sadar. Gitu. Kalau udah kayak gini sih susah juga ya kayaknya. Emang kita harus ekstra waspada banget. Oke, Kak Saskia. Kita tadi sudah bahas mengenai contoh-contoh kasus serangan siber yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya mengenai awareness masyarakat di Indonesia terkait keamanan siber ini, kira-kira gimana sih kondisinya jika kita lihat dari hasil survei APJI? Nah, di survei keamanan cyber APJI ini memang selain kita melihat apa saja serangan-serangan cyber yang sering dialami masyarakat Indonesia, kita juga ingin mengetahui bagaimana kondisi awareness dari masyarakat Indonesia mengenai keamanan cyber. Nah, dari hasil survei yang dilakukan oleh APJI, ternyata ada sebanyak 34,47% masyarakat Indonesia yang merasa tidak tahu atau tidak pernah melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga keamanan datanya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa awareness masyarakat Indonesia mengenai keamanan cyber masih cukup rendah. Nah, tapi namun ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk berusaha untuk sebagai tindakan mitigasi untuk menjaga keamanan data atau keamanan cyber. Yang pertama ada waspada ketika menggunakan aplikasi atau meminta data pribadi, lalu bisa juga menggunakan password yang tidak mudah ditebak, dan ada juga yang melakukan mitigasi dengan cara mengganti password akun-akun pribadinya secara berkala. Oke, nah bicara mengenai mitigasi nih Kak, untuk mencegah serangan siber, sepertinya memang salah satu cara yang paling mudah itu adalah mengganti password secara berkala. Nah, kalau awareness masyarakat Indonesia mengenai pergantian password ini, itu seperti apa sih Kak? Nah, betul banget. Memang untuk salah satu tindakan mitigasi pencegahan serangan cyber, memang yang paling mudah kan melakukan pergantian password secara berkala. Karena itu bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan internet. Tapi ternyata dari hasil survei keamanan cyber APJI, hasilnya ada sebanyak 66,82% masyarakat Indonesia yang belum pernah mengganti password akun-akun pribadinya. Banyak banget. Ya, jadi banyak banget memang yang belum aware mengenai ini. Jadi di sini kelihatan bahwa banyak masyarakat yang belum sadar bahwa hal ini sebenarnya cukup penting dan cukup mudah untuk kita lakukan. Hal-hal kecil yang memang bisa membantu kita untuk menjaga keamanan data-data kita. Ternyata masih banyak juga ya, masyarakat yang belum aware nih tentang pergantian password secara berkala. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan masyarakat ini
kurang berminat untuk mengganti password yang secara berkala? Nah, kalau dari alasannya, kita lihat dari hasil survei, mayoritas memang mengatakan bahwa ketika mereka terlalu sering berganti password, tentunya nanti mereka akan sering lupa. Nah, sebenarnya ini benar juga dan tidak baik juga kalau kita memang terlalu sering mengganti password akun-akun kita. Tapi sebagai informasi juga, mungkin teman-teman bisa melakukan pergantian password itu ketika sudah ada indikasi-indikasi serangan cyber terhadap akun teman-teman. Misalnya ada aktivitas login yang dirasa mencurigakan dan dirasa itu memang bukan kita yang melakukannya. Nah, teman-teman bisa langsung deh ganti password akun tersebut menjadi password yang lebih aman. Dan tentunya teman-teman juga bisa banget gunakan password yang memang menggunakan kombinasi yang sulit ditebak. Jangan menggunakan misalnya nama depan atau nama belakang atau bahkan tanggal lahir, karena itu cukup mudah ditebak dan jadi rentan. Oke Kak, tadi kan kita sudah bahas nih terkait contoh-contoh keamanan siber di masyarakat Indonesia, dan juga kita telah membahas terkait awareness masyarakat Indonesia terkait keamanan siber ini. Nah, sebelum kita tutup pembahasan kita kali ini, boleh nggak sih Kak Saskia bagi tips and trick dulu nih ke kita semua terkait tindakan-tindakan preventif apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita dari serangan-serangan siber? Nah, kalau tindakan preventif tadi kita sudah bahas sedikit ya di beberapa pembahasan kita. Mungkin kita sekalian juga merangkum nih apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan cyber. Mungkin yang pertama, teman-teman bisa memperkuat keamanan akun teman-teman, bisa dengan cara mengubah password secara berkala, bisa juga dengan menggunakan kombinasi password yang tidak mudah ditebak, dan juga teman-teman bisa mengaktifkan autentikasi 2 faktor jika memang tersedia di akun tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa berhati-hati terhadap file ataupun link yang memang dikirimkan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Apalagi dari nomor-nomor yang tidak kita ketahui gitu ya. Jangan langsung dibuka. Iya, benar banget. Mungkin harus dicek dulu nih, ini nomor siapa. Karena kan sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi untuk bisa ngecek nomor gitu. Dan yang ketiga, kita juga bisa menginstal atau mengaktifkan software-software antivirus misalnya di laptop, karena itu juga cukup penting. Dan yang terakhir mungkin salah satu tindakan yang cukup penting juga, kita bisa selalu update mengenai isu-isu serangan cyber yang sedang banyak terjadi di masyarakat. Karena dengan kita mengetahui, kita bisa aware dan kita bisa menghindari serangan-serangan cyber tersebut agar kita tidak mengalaminya. Oke, mungkin aku juga mau ada nih tambahan satu tips untuk teman-teman bagi yang pelupa kalau misalkan mau mengganti password secara berkala. Mungkin bagi sobat internet bisa menyediakan 3 password yang sudah sobat internet hafalkan atau yang memang sudah di luar dari pikiran sobat internet gitu. Jadi memang udah hafal nih. Nah, sobat internet bisa mengganti password sobat internet secara berkala menggunakan 3 password tersebut. Misalkan dalam 3 bulan pertama sobat internet menggunakan password akun yang pertama. Kemudian setelah 3 bulan sobat internet ganti lagi ke password yang kedua. Kemudian setelah 3 bulan lagi sobat internet menggantinya dengan password yang ketiga dan terus diganti secara berkala. Oke sobat internet, jangan lupa ya dicatat dan diterapkan. Menarik banget kan pembahasan kita kali ini. Semoga sobat internet bisa semakin aware dan terhindar dari segala bentuk kejahatan siber. Nah, sekian dulu lah obrolan kita kali ini tentang cybercrime atau kejahatan siber. Dan terima kasih banyak ya Kak Saskia atas sharing-sharingnya nih, sehingga wawasan kita makin nambah terus. And as always, bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait hasil survei ABGI, mau curhat-curhat atau berbagi pengalaman terkait cybercrime, boleh banget nih langsung aja kirim melalui kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya bagi sobat internet untuk mampir ke website survei ABGI di survei.abgi.or.id. Nah, sekian dulu dari kita. Saya Anzila Raihan dan saya Saskia Octavia. Nantikan terus podcast Rise Corner. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.